Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Ibu Rizka Damayanti SEMAK. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil kajian dan pemahaman kami mengenai salah satu topik penting dalam teori akuntansi. Video ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus untuk memperdalam pemahaman bersama terhadap materi yang telah kami pelajari. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat, membuka ruang diskusi, serta menjadi referensi tambahan bagi teman-teman semua. Langsung saja, mari kita simak penerapan materi dari kelompok kami. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang struktur teori akuntansi. Di sini, saya akan membahas elemen-elemen penting yang membentuk kerangka konseptual akuntansi, mulai dari tujuan laporan keuangan hingga standar akuntansi. Pemahaman mendalam tentang struktur ini sangatlah penting untuk mengembangkan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama ada penyediaan informasi keuangan, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Yang ketiga ada dasar pengambilan keputusan ekonomi, menyediakan data untuk pemangku kepentingan dalam membuat keputusan investasi atau kredit. Baik, yang selanjutnya ada postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar yang menopang tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum di mana akuntansi tersebut beroperasi. Postulat ini menjadi dasar dalam mengembangkan prinsip, konsep, dan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Postulat akuntansi tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada entity, entitas terpisah dari pemilik. Yang kedua ada going concern, kelangsungan usaha. Yang ketiga ada unit of measure, satuan moneter stabil. Yang keempat ada accounting period atau periode pelaporan tertentu. Baik, yang selanjutnya ada konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi ini menjelaskan sifat dan jenis informasi akuntansi yang disajikan sesuai kebutuhan pemakaiannya dalam lingkungan ekonomi. Teori-teori ini membentuk dasar dalam penyajian informasi keuangan dan mempengaruhi bagaimana laporan keuangan disusun dan diinterpretasikan. Konsep teori akuntansi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proprietary theory, yaitu fokus pada kekayaan bersih pemilik. Yang kedua ada entity theory, entitas terpisah dari pemilik dan kreditor. Yang ketiga ada fund theory, fokus pada sumber daya dan pembatasannya. Yang keempat itu ada enterprise theory, tanggung jawab sosial perusahaan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Naya. Sebelumnya terima kasih kepada Maulida, saya Naya Danisha Ara izin melanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah prinsip dasar akuntansi, yaitu landasan penting yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Ada 2 prinsip utama yang harus dipahami oleh setiap praktisi akuntansi, yaitu yang pertama adalah dasar akrual atau accrual basis. Dalam prinsip ini, pendapatan dan beban diakui saat transaksi ekonomi terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Contohnya, jika sebuah perusahaan menjual barang di bulan Desember, namun baru menerima pembayaran di bulan Januari, pendapatannya tetap dicatat di bulan Desember karena transaksi ekonomi terjadi saat itu. Yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern. Prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan tetap melanjutkan usahanya di masa mendatang. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan sedang mengalami kerugian tetapi tidak ada tanda-tanda akan ditutup, maka laporan keuangannya tetap disusun dengan asumsi going concern. Penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis dan relevan. Tanpa dasar seperti ini, informasi dalam laporan keuangan bisa menyesatkan dan tidak mencerminkan kenyataan perusahaan.
Setelah memahami prinsipnya, poin berikutnya yang akan dibahas adalah pentingnya prinsip dasar akuntansi itu sendiri. Mengapa hal ini tidak bisa diabaikan? Karena yang pertama, prinsip dasar menjamin konsistensi dalam pelaporan antar periode atau antar entitas sehingga memudahkan analisis perbandingan. Kedua, prinsip tersebut meningkatkan transparansi karena penyusunan laporan keuangan didasarkan pada aturan yang objektif. Ketiga, prinsip ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pelaporan dan audit. Dan yang tak kalah penting, prinsip ini juga membantu meminimalkan bias serta mencegah terjadinya manipulasi laporan. Bayangkan, jika setiap perusahaan bisa memilih metode pelaporan sesuka hati, hal itu akan membuat investor kesulitan memahami dan membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah standar akuntansi. Standar ini merupakan pedoman teknis dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan agar bisa diandalkan, relevan, dan konsisten. 3 jenis standar yang umum digunakan saat ini adalah yang pertama ada GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, yaitu standar yang berlaku di Amerika Serikat. Yang kedua ada IFRS atau International Financial Reporting Standards, yaitu standar yang digunakan secara global di banyak negara. Dan yang ketiga ada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu standar yang diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan multinasional menyusun laporan keuangan di bawah IFRS, maka laporan tersebut bisa dengan mudah dipahami oleh investor dari berbagai negara karena telah mengikuti standar global yang seragam. Dengan adanya standar-standar ini, proses pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap struktur teori akuntansi sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan menerapkan prinsip dan standar secara konsisten, kita mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, akuntansi juga harus beradaptasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Keselarasan antara tujuan, postulat, konsep, prinsip, dan standar menjadi kunci dalam menghadirkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan berguna bagi pengambilan keputusan. Mungkin segini saja hasil diskusi dari kami, kelompok 4, mengenai struktur teori akuntansi. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya fondasi dalam dunia akuntansi, baik secara konseptual maupun praktis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.